Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan latihan soal persiapan ulangan semester genap mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Soal kita berasal dari KD 3.6 sampai KD 3.11. Kita mulai dari KD 3.6. KD 3.6 tentang organisasi kehidupan. Maka soalnya berkisar antara organel sel, jaringan, dan organ. Contoh soalnya disajikan gambar sel. Dari gambar tersebut, organel sel bekerja sesuai struktur dan fungsinya. Fungsi respirasi sel dilakukan oleh lisosom, nukleus, mitokondria, dan RE. Maka jawabannya adalah mitokondria. Berikutnya tentang jaringan. Terdapat persamaan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan, meskipun bentuk dan strukturnya berbeda. Jaringan transportasi pada hewan dilakukan oleh A. Darah, B. Saraf, C. Tulang, D. Otot. Ya, maka jawabannya adalah darah. Tentang organ. Organ disusun oleh sekumpulan jaringan. Organ pada tumbuhan yang memiliki jaringan transportasi adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Akar, batang, dan daun. Maka jawabannya adalah akar, batang, dan daun. Sekarang kita beralih kepada 3.7. Yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Soal berkisar antara interaksi makhluk hidup dengan abiotik, jaring-jaring makanan, dan piramida energi. Soal yang pertama, tumbuhan yang mendapat sinar matahari yang cukup dengan tumbuhan yang kurang mendapat sinar matahari akan menunjukkan warna hijau daun yang berbeda. Ini disebabkan karena A. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari, B. Fotosintesis membutuhkan air, C. Fotosintesis membutuhkan oksigen, D. Fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Maka jawabannya fotosintesis membutuhkan sinar matahari sehingga warna daun lebih hijau. Yang kedua, tentang jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, maka ular bertindak sebagai konsumen ke. Nah, di situ dilihat A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Berikutnya tentang piramida ekologi. Pada piramida ekologi terdapat jenis piramida biomasa. Berdasarkan besarnya biomasa, yang terbesar terdapat di A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen puncak. Maka jawabannya adalah produsen. Berikutnya KD 3.8, pencemaran lingkungan. Soal berkisar antara pencemaran tanah, pencemaran air, dan ketersediaan air di dalam tanah. Pada soal pencemaran air, hadirnya zat polutan ke lingkungan air mengakibatkan pencemaran lingkungan air. Lingkungan air yang tercemar dapat ditunjukkan dengan ciri A. pH, warna, dan bau, B. letak, endapan, dan kekeruhan, C. arus air, kedalaman, dan letak, D. pH, kekeruhan, dan arus. Maka jawabannya adalah pH, warna, dan bau.
Berikutnya tentang pencemaran tanah. Tanah yang tercemar memiliki penurunan kesuburan dan tekstur tanah yang keras. Limbah pencemaran tanah dapat berupa A. Air hujan, B. Pupuk organik, C. Limbah padat dari plastik, D. Kompos. Maka jawabannya limbah padat dari plastik. Berikutnya soal tentang ketersediaan air dalam tanah. Hutan memiliki fungsi penyimpanan persediaan air. Hutan gundul menghilangkan fungsi hutan. Karenanya tindakan yang tepat untuk kembali memunculkan fungsi hutan A. Penebangan, B. Penanaman kembali, C. Tebang pilih, D. Monokultur. Maka jawabannya penanaman kembali. Sekarang kita beralih ke KD 3.9. Perubahan iklim dengan soal berkisar proses efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, gas rumah kaca. Kita lihat soal tentang proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat terjadi karena adanya panas dari sinar matahari. A. Terperangkap di atmosfer bumi, B. Terserap ke lapisan bumi, C. Terserap di permukaan bumi, D. Terperangkap di lapisan ozon. Maka jawabannya terperangkap di atmosfer bumi. Berikutnya tentang penyebab pemanasan global. Aktivitas manusia seringkali memudahkan terjadinya pemanasan global. Aktivitas berikut mempermudah pemanasan global. A. Menggunakan bahan bakar fosil, B. Menggunakan solar cell, C. Menggunakan biofuel, D. Reboisasi. Maka jawabannya menggunakan bahan bakar fosil. Berikutnya soal tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang dapat menyelimuti bumi. Gas rumah kaca dapat berasal dari sektor pertanian, yaitu A. Etana, B. Metana, C. Karbon dioksida, D. Sulfur. Maka jawabannya metana. Kita berikutnya ke KD 3.10, yaitu lapisan bumi, gunung berapi, dan gempa bumi. Soalnya berkisar pada lapisan atmosfer, gerakan lempeng bumi, dan tsunami. Soal tentang lapisan atmosfer. Berdasarkan gambar, lapisan atmosfer dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari bumi yang memiliki ciri yang berbeda. Ciri iklim yang terjadi ada di lapisan troposfer. Ini dapat terjadi karena lapisan troposfer terdapat A. Banyak uap air, B. Sedikit oksigen, C. Sedikit nitrogen, D. Suhunya tinggi. Maka jawabannya banyak uap air. Berikutnya soal tentang gerakan lempeng bumi. Akibat yang ditimbulkan dari dua lempeng yang saling berpapasan adalah A. Gempa dan vulkanisme, B. Vulkanisme dan tsunami, C. Block mountain dan tsunami, D. Dekstral dan sinistral. Maka jawabannya adalah gempa dan vulkanisme. Berikutnya soal tentang tsunami. Gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, dan hantaman meteor di laut dapat menimbulkan A. Gempa bumi, B. Tsunami, C. Gunung meletus, D. Banjir bandang. Maka jawabannya adalah tsunami. Berikutnya kita pada KD 3.11, yaitu tentang sistem tata surya, benda langit, gerak bumi, dan gerhana. Soal tentang benda langit. Benda langit berupa bongkahan batuan yang ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter adalah A. Asteroid, B. Komet, C. Meteoroid, D. Planet. Maka jawabannya adalah meteoroid. Berikutnya soal tentang gerhana.
ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Peristiwa ini dinamakan A. Gerhana bulan, B. Gerhana matahari, C. Umbra, D. Penumbra. Maka jawabannya adalah gerhana bulan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat menempuh ulangan semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.